Pada tanggal 22 November, tim pengabdian masyarakat Kepulauan Seribu, Universitas Prasetya Mulia pergi ke Pulau Pramuka. Tim berangkat lebih awal walaupun acara dimulai tanggal 23 November dikarenakan untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan kapal. Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Muara Angke pada pukul 8 pagi. Setelah beberapa jam perjalanan, tibalah kita di Pulau Pramuka. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, tim melanjutkan dengan persiapan awal bersama dengan pihak Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kepulauan Seribu, yakni bersama dengan Bu Elis, Pak Parsan, dan tim Sudin KPKP lainnya. Persiapan yang dilakukan adalah memasang spanduk, mengatur proyektor, dan persiapan alat, dan lainnya. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kepulauan Seribu. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan selama 2 hari ini dilakukan oleh 3 dosen dan 2 mahasiswa yang berasal dari 3 program studi yang berbeda. 3 dosen yang terlibat dalam kegiatan ini ada Bu Rike Trikumaladewi dari Prodi Food Business Technology, Bu Anastasia Arinovianti dari Prodi Product Design Innovation, dan Pak Arif Budiman dari Prodi Branding. Lalu ada 2 mahasiswa juga yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu M. Akmal dari Prodi Food Business Technology dan Nira Cahya Regita dari Prodi Product Design Innovation. Kolaborasi lintas program studi ini tidak hanya fokus pada aspek pengolahan tulang ikan menjadi sup krim instan, melainkan juga memberikan pengetahuan mengenai desain kemasan dan strategi pemasaran kepada peserta. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu meningkatkan penjualan produk hasil olahan tulang ikan tersebut, dengan harapan memberikan dampak positif terhadap pendapatan warga Kepulauan Seribu. Kegiatan diawali dengan kata sambutan dari Sudin KPKP dan Universitas Prasetya Mulia, yang dilanjutkan dengan pembacaan doa supaya diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari pertama ini, peserta yang hadir berjumlah 12 orang yang merupakan ibu-ibu pengusaha makanan dan didampingi oleh pendamping dari pihak kelurahan, sehingga total menjadi 16 orang peserta. Peserta yang hadir bukan hanya dari Pulau Pramuka saja, namun berasal dari berbagai pulau, yakni Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, dan Pulau Kelapa II. Sebelum penyampaian materi, dilakukan pretest terlebih dahulu kepada para peserta pelatihan. Materi pertama diawali dengan pengolahan tulang ikan menjadi sup krim instan yang dibawakan oleh Bu Rike. Di sini beliau menjelaskan terkait latar belakang mengapa tulang ikan dipilih menjadi bahan dasar sup krim instan dan mengapa Kepulauan Seribu dianggap tepat untuk dipilih. Kepulauan Seribu memiliki perairan yang luas dan sumber ikan yang berlimpah. Hasil samping atau byproduct tulang ikan masih bergizi tinggi. Paling tidak ada lebih dari 20% kalsium yang terkandung di dalamnya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan produk pangan. Misalnya sup krim instan. Sampah organik sama sampah anorganik, ternyata itu lebih besar sampah organik. Tidak hanya pemaparan materi, peserta pun praktik langsung untuk membuat tepung tulang ikan serta sup krim instan. Dimulai dari tahap perebusan tulang ikan, penimbangan bahan-bahan sup krim instan, pemasakan di atas kompor, hingga pengeringan dengan dehidrator. Sesi siang dilanjutkan materi pengemasan dan pelabelan yang dibawakan oleh Bu Novi. Beliau menjelaskan bagaimana cara mendesain kemasan sehingga menarik bagi konsumen, serta aman dari segala kerusakan kimia, fisik, dan biologis. Bu Novi juga menjelaskan informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam kemasan. Soalnya seperti itu sebenarnya sisi emosionalnya adalah seperti itu. Beli produk ini. Para peserta juga melakukan praktik mendesain label kemasan dengan menggunakan aplikasi Canva.
Bahkan, peserta akan mendapatkan reward untuk 2 desain terpilih berdasarkan penilaian dari Universitas Prasetya Mulia. Hari terakhir dilanjutkan dengan pelatihan pemasaran strategis yang dibawakan Bapak Arif Budiman. Peserta yang mengikuti sesi ini bertambah menjadi 20 orang. 4 orang tambahan yang mengikuti sesi ini adalah dari pengusaha restoran, homestay, dan sejenisnya. Sebelum Pak Arif mulai, kegiatan didahului dengan penumpungan tulang ikan dan bubuk sup krim instan yang sebelumnya dikeringkan dengan dehidrator. Penumpungan ini dilakukan dengan penggilingan menggunakan grinder dan pengayakan lalu dimasukkan ke dalam kemasan. Pada sesi ini dijelaskan bagaimana strategi pemasaran yang bisa diterapkan untuk produk sup krim jagung instan. Materi yang disampaikan pun dimulai dari strategi pemasaran berbasis komunitas dengan memanfaatkan apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Seribu, dan juga menekankan terkait apa hal lain yang bisa dikembangkan dari segi pemasaran yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana. Pak Arif menyampaikan materinya dengan sangat santai dan juga mengajak para peserta berinteraksi dan juga turut mengajak peserta berbicara. Hal ini berguna untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh para peserta. PR selanjutnya adalah untuk pemasaran ya. Saya tadi udah dikasih dulu lagi. Kita juga bisa memanfaatkan jaringan kolektif ini. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengumuman. Pengumuman ini berupa pengumuman pemenang desain kemasan terbaik. Desain terbaik pertama jatuh kepada Pulau Harapan dan terbaik kedua didapatkan oleh Bu Eli dari Pulau Pramuka. Sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan masyarakat Kepulauan Seribu, Universitas Prasetya Mulia menghibahkan alat berupa 1 food dehydrator, 1 grinder dan juga 2 mesin sealer untuk digunakan masyarakat Kepulauan Seribu dalam menjalankan usahanya. Itulah rangkaian acara pengabdian di Kepulauan Seribu. Tim Universitas Prasetya Mulia pun kembali ke Pulau Jawa pada tanggal 25 November 2023. Siang Pak, mungkin boleh memperkenalkan diri, nama dan posisinya apa? Baik, terima kasih Mbak. Saya Pak Parsan dari Sudin KPKP Kepulauan Seribu sebagai Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin setelah adanya kegiatan ini, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan yang sudah berlangsung? Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah dengan adanya kolaborasi Universitas Prasetya Mulia Jakarta dengan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, yang jelas pertama saya ucapkan terima kasih atas interestnya dengan kami, dan saya juga sangat bersyukur karena kita di Pulau Seribu itu ada binaan usaha kecil dan menengah atau yang disebut dengan jackpreneur. Itu perlu penambahan wawasan maupun teknik-teknik olahan yang bisa meningkatkan daripada usaha yang selama ini digeluti oleh binaan kami. Jadi terima kasih sekali karena di dalam binaan itu kita juga menyiapkan tahapan-tahapan, dan ini kena semua. Ada tahapan pendaftaran, ada tahapan pelatihan, ada tahapan promosi. Jadi pas banget, kita ada 7 tahapan dan alhamdulillah ini sudah mewakili kita, sehingga kegiatan ini juga mendongkrak kinerja Sudin KPKP. Kemudian harapan ke depan, ini tetap berjalan seiringnya tugas pengabdian daripada Universitas Mulia untuk masyarakat. Jadi tolong ditengok kita yang di Pulau Seribu, sehingga masyarakat di sini juga kebahagiaan adanya Universitas Prasetya Mulia di Jakarta. Bentuknya CSR untuk pelatihan ataupun yang lain. Betul-betul bisa memberikan bantuan yang berupa peralatan olahan, sehingga masyarakat di sini akan langsung bisa menikmati bantuan itu. Terima kasih sekali ya saya ucapkan untuk Prasetya Mulia dan krunya semuanya. Semoga selalu sehat dan mendapatkan barokah dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Parsan atas waktunya. Oke,
Sama, terima kasih kembali. Selamat pagi Kak. Sebelumnya aku pengen kenalan dulu Kakak namanya siapa dan dari pulau mana? Kenalkan, nama saya Kartika dari Pulau Kelapa. Oh, dari Pulau Papa. Oke. Hari ini pengen nanya sedikit terkait testimoni bagaimana acara yang kami lakukan itu pengabdian di Pulau Seribu, pemanfaatan tulang ikan sebagai bahan baku pembuatan sup krim jagung instan. Menurut Kakak apa sih yang bisa Kakak dapatin dari acara ini? Untuk keseluruhan dari acara ini sih sangat-sangat baik ya, sangat-sangat oke. Kami peserta bisa mendapatkan ilmu dari mulai pengemasan, terus proses pembuatan dari awal sampai akhir, teknik marketing. Ya sangat-sangat baik dah kayak gitu. Wah, makasih ya Kak. Nah yang kedua, apa sih mungkin harapan dari Kakak yang bisa dikembangkan nantinya dari ilmu-ilmu yang diperoleh pada pengabdian ini? Harapan saya ya agar kedepannya kita nih warga Pulau Seribu bisa memunculkan bisnis-bisnis baru kayak gitu dari ilmu yang kita dapatkan dari hari ini gitu. Terima kasih. Wah, ternyata antusias dari Kak Sapika lumayan cukup baik. Oke, segitu aja sih Kak. Terima kasih.